Gue nggak mau bilang kalau kejadian di Kanjuruhan tuh ada hikmahnya, nggak mau gue, karena terlalu jahat, Ya, terlalu mahal banget, Ya. 131 nyawa, terus kita bilang, oh ini ada hikmahnya, kayaknya Kayaknya nggak tega ya, kayaknya nggak asik ya gitu. Tapi gue nonton bola nih, masa gue nonton bola gue udah bayar nih 50.000, 150.000, 500.000, 1 juta tiket yang gue keluarin untuk nonton bola. Masa gue juga masih harus deg-degan? Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Biar sok keren. Datangnya begini emang. Oh gitu. Halo Gati. Halo. Gue terus berduka dulu ya pertama. Siap. Ya. Karena menurut gue ini apa ya? Musibah kali gue nyebutnya ya. Ya, tragedi. Tragedi ya. Ini sampai disorot media semua loh. Gue ngeliat semua klub bola internasional. Sampai gue tadi ngeliat di Instagram di USS Fit kalau nggak salah kayak ada supporter bola mana bawa pelang gitu kayak. Ya. Kalau di bahasa Indonesia pokoknya kita turut berduka. Ya. Dan tetap ada polisi yang disalahin. Ya di Munchen itu. Oh itu di Munchen ya? Ya. Oke. Kok orang Munchen tahu ya? Tahu lah, ini udah. Ini kita nomor 2 loh. Itu yang gue kaget, Iya. bener-bener. Kejadian. Nomor satunya mendingan ya. Kalau pas kejadian si Liverpool, emang stadionnya ya. Nggak, Liverpool malah nomor di bawah kita. Loh, yang di atas itu siapa? Nomor 1 tuh bukan di negara mana gitu. Karena Kerusuhan juga sama. kayak begini. Iya. Oke. Nah di Kanjuruhan ini nomor 2. Korban jiwa paling banyak di sepak bola. Dunia nih ya. Iya, yang terakhir terdatanya ya 131 orang. Terdata tuh. Ya, Yang kritis masih ada. Oke. Nah, buat yang awam banget yang cuma tahu nonton bla 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 tuh kita kan nggak pernah tahu ya what happened. Lu kan dari kemarin kita WhatsApp kan, Nat gue lagi Malang, Nat. Sebenarnya apa sih bro? What's the problem? Apa masalah itu? Yang terjadi adalah menurut gue nih, ini menurut gue ya. Menurut gue adalah panitia pelaksana pertandingan Arema tidak punya plan antisipasi dari setiap resiko yang terjadi di pertandingan dengan resiko tinggi. Nah, Itu yang terjadi. itu yang terjadi. Oke. Jadi kan misalnya kita urutin kan intinya Arema kalah Ya, lawan. Persebaya. Nah, Persebaya itu adalah musuh bebuyutan nih. Iya, Oke. rivalitasnya cukup tinggi lah. Derby lah ya. Iya, derby. Kalah Arema. Ya. Fansnya nggak terima. Yes. Gitu bukan? Menurut gue terima atau tidak terima itu kan kita nggak tahu hatinya seperti apa. Tapi yang jelas mereka meluapkan ekspresi mereka, kekecewaan mereka dengan turun ke lapangan. Oke. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, banyak kejadian seperti itu di luar negeri juga gitu loh. Nah, sebelum pertandingan Arema juga pertandingan Persebaya lawan Rans juga ada kejadian seperti itu. Ada supporter yang turun ke lapangan melakukan beberapa pengerusakan segala macam. Tapi kan tidak ada korban jiwa seperti ini. Oke. Artinya memang oke, itu hal yang salah tapi mungkin bisa diwajarkan juga tergantung bagaimana kita mengantisipasi kejadian itu. Oke. Gitu loh. Nah, jadi mereka kecewa atau mungkin datang ada beberapa pembelaan juga bahwa dari teman-teman Aremania bahwa ada yang turun ke lapangan itu awalnya adalah mereka ingin memberikan semangat kepada pemain-pemain Arema. Awalnya gitu. Ya. Cuma entah kenapa bisa ada kejadian akhirnya semakin banyak yang turun segala macam. Nah, itu yang tadi gue bilang bahwa Panpel Arema ini tidak siap. Analisa gue Panpel Arema tidak siap dengan hal seperti itu. Mereka tidak punya plan untuk antisipasi hal-hal itu. Harusnya siap. Harusnya punya plan. Harusnya punya plan. Harusnya punya plan. Harusnya punya plan. Jadi kalau misalnya masanya itu rusuh, kata Iya. kutip ya kan, kita si Arema punya plan. Yes. Manajemennya. Iya, betul. Oke, ini unplanning. Tidak terduga. Gue nggak tahu unplanning apa enggak, tapi yang jelas ya kenyataannya hasilnya adalah terjadi kerusuhan, gas air mata ditembakkan yang menyebabkan akhirnya banyak yang meninggal. Oke. Kalau gue baca di berita pagi hari ini udah ada 6 tersangka. Yes. Kalau gue ngeliat berita 3 hari belakangan ini, wah polisi penjara gitu ya kayak Yeah. fuck the police lah ibaratnya ya. Nah, tapi gue selalu berpikir gini, wajar nggak sih kalau gue jadi polisi dengan ratusan orang yang gitu, gue pasti juga panik dong.
Misalnya gue main to main mau berantem Iya. sama lu, mungkin misalnya gini doang ya. Iya. Cuman kalau udah ratusan ya, bukannya jalan keluar gas air mata ya? Gue nggak tahu ya. Iya. Ya artinya memang itu kan prosedur ya. Itu kan Prosedur. polisi itu kan punya SOP sendiri. Ya. Nah balik lagi, ketika polisi punya SOP, Panpel juga punya SOP, ini ada yang nggak nyambung, yang nggak terkoneksi menurut gua. Ya. Sementara jelas bahwa FIFA bilang nggak boleh ada gas air mata di stadion. Tar lo. FIFA tuh punya aturan itu. Punya, FIFA tuh udah punya kitabnya sendiri, Ya. gimana menggelar pertandingan, antisipasi A, B, C, D, E, udah sampai Z, bahkan lebih dari Z udah punya. Oke. Gitu. Cuma memang kan kita juga punya hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Pihak kepolisian sebagai institusi tertinggi dan berwenang punya prosedur juga. Ya. Nah, itu kan sebenarnya cuma tinggal ngawinin aja prosedurnya. Menurut gue itu yang tidak kejadian kemarin di Malang. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi menurut analisa lo kurang prepare, Yes, nggak terduga, betul. polisinya panik, Ya. gas air mata keluar, Ya. pintu nggak dibuka. Nah, pintu tidak dibuka itu menurut gue juga perlu ya. Balik lagi. Sekarang kan pemerintah udah bikin tim investigasi tuh. Ya. Ya kan yang dipimpin Pak Mahfud gitu. Nah, kita tunggu aja. Saran gue adalah kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Apakah pintu itu tidak dibuka karena memang faktor kesengajaan atau kelalaian. Ya. Itu kan cuma ada dua hal tuh. Sengaja atau memang nggak sengaja gitu Ya. loh. Nah, kalau memang sengaja, wah hukumannya pasti berat. Kalau emang sengaja hukumannya berat. Sangat amat berat, itu penjahat menurut gue kalau sengaja. Ya. Tapi Kalau kan- misalnya nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Sorry panik gitu. Sorry panik nih. Balik lagi berarti kan ada hal yang terlalaikan oleh pihak Panpel itu. Oke. Karena pintu itu wilayahnya Panpel. Ya. Karena gini, contohnya gue ambil contoh di Jakarta. Di Jakarta nih Persija main, biasanya 10 menit sebelum pertandingan selesai, itu pintu udah dibuka bro. Ya. Karena memang ya akhirnya buat exit plan segala macam. Nah, ini yang menurut gue yang juga harus dibenahin di sepak bola kita nanti di masa depan nih. Bahwa setiap stadion tuh harus punya evacuation plan-nya sendiri. Ya. Harus punya meeting point yang memang yang untuk apa ya istilahnya, untuk ketika keadaan gawat, kumpulnya di mana, titik kumpulnya di mana segala macam, terus evacuation plan jalurnya lewat mana segala macam, itu harus punya semuanya. Oke. Karena kalau kejadian seperti ini kan gas air mata ditembak, Ya. ada yang ke arah tribun, ada yang ke arah lapangan. Ya. Suasana chaos, semua orang panik. Contohnya kita deh, gini deh, kita masuk kereta ya deh Nat. Kita masuk kereta, kita buru-buru kayak gimana sih? Ya. Nah itu bagaimana kejadian di pintu stadion yang memang pintunya kecil. Makanya kan kemarin ketika Pak Jokowi ke Kanjuruhan, yang langsung dia perhatikan adalah infrastruktur. Ya. Dia minta mengaudit semua stadion Liga 1 minimal. Ya. Untuk diaudit dulu sama PU ya, untuk lihat ini gimana stadionnya, oke apa enggak segala macam. Karena memang itu yang harus dilakuin. Dan masih banyak yang nggak oke nggak? Lu kan juga udah muter dong. Banyak. Kalau dibilang banyak yang nggak oke, banyak banget. Daripada yang oke. Daripada yang oke. Oke. Tapi anehnya, kenapa yang nggak oke itu kok bisa dilolosin untuk jadi tuan rumah Liga 1, itu aja sebetulnya. Nah, nggak tahu. Maksud gue artinya gini. Ya. Oke, banyak stadion gini. Ketika kita punya standarnya 7, lalu ada stadion yang standarnya 5, ya jangan akhirnya yang 7 turun dari 5 dong. Ya. Yang 5 dong diusahain untuk naik ke 7. Kan gitu sebetulnya. Nah, gue nggak tahu itu ranahnya dari LIB. Oke. Operator sebagai verifikator. Ya. Gitu loh. Oh gitu. Oke. Tapi lu kan nih, lu berarti ngurusin The Jack yang gua nggak tahu di membernya udah berapa? Puluhan Sekarang ribu. sekarang 106. Hah? Yang aktif ya. Yang aktif. Yang aktif tuh KTA-nya aktif selama 3 tahun. Kartu tanda anggotanya tuh aktif selama 3 tahun. Oke. 106.000. 106.000. Lu orang yang paling responsibel untuk Ya. ngurusin ini semua nih. Ya, untuk mengkoordinir mereka biar mereka bisa nyaman, aman, dan selamat lah di stadion. Oke, itu tugas lo. Yes. Nah, waktu lu ke Arema mereka punya itu nggak? Mereka tidak punya organisasi secara satu ya. Mereka nggak cuma satu mereka, tapi mereka ada korwil, mereka ada senior juga. Ya, setiap daerah tuh beda-beda karakternya. Nat. Oke. Kalau Jakarta kan memang kita gini, kalau Jakarta kan paling gampang disatuin lah ya. Maksudnya disatuin bahwa oke kita satu aja cukup gitu. Tapi di daerah tuh juga ada yang misalkan contohnya di Arema tuh nggak ada pemimpin, nggak ada yang jadi leader. Tapi semuanya tuh korwil dan senior mereka tuh bisa mengayomi lah istilahnya. Mereka hanya ada tokoh-tokoh gitu loh. Di Bandung ada juga beberapa kelompok, di Surabaya juga ada beberapa kelompok. Artinya ya kalau memang dirasa perlu untuk hanya dijadikan satu kelompok, itu ranahnya ada di PSSI sih, ada di federasi. Oke. Tapi menurut gue memang perlu. Kenapa? Karena
biar mudah komunikasi, koordinasi gitu loh. Itu Ya. aja sebetulnya. Biasanya Ya, bahwa nih supporter harus ngomongnya ke siapa nih? Ke Ya. si A, ke si B, ke si C. Tapi kalau ada A sampai D ini gabung jadi satu, Ya. mereka jadi ada satu pemimpinnya atau ada satu kelompoknya lah yang dianggap sebagai satu institusi, kan enak ngomongnya langsung. Ya, Oke, ya. plannya seperti apa, kalian gimana segala macam. Karena kan ini urusannya nyawa soalnya. Manusia banyak, ya segala resiko pasti kejadian. Iya. Dan menurut gue fans bola sini sih manianya semania itu ya. Maksud gue Ya. kalau dia udah secinta itu, ya kayak lo bilang, maksud gue nyawa aja bisa melayang nih. Ya. Nah, itu kan sebenarnya udah gak make sense sih buat gue. Let's say gue pecinta Arsenal nih ya. Ya, Bau banget tuh tim, bangsat tuh. bukan lagi bagus sekarang. Apa? Bukan Sekarang lagi bagus banget, peringkat 1. Nah. Sebenci-benci sama gue, ya paling gue banting remote. Ya, Maki-maki goblok, tau gak? Iya. Tolol, udah. Gue gak sampai. Nah, gue gak tahu ini stigma gue apa. Kayaknya ini banyak stigma orang-orang Iya. yang akhirnya yang seumuran gue ya, yang suka banget bola. Cuma begitu dengar kayak bola Indo langsung, aduh paling rusuh, paling ini. Nah, itu kebanyakan karena supporter menurut gue dan teman-teman gue lah ya. ya. Nah, which is, itu kan tugas lu ya. Iya. Nah, gue pengen nanya sebenarnya permasalahan kita tuh kenapa supporter kita punya mental yang kayak gitu ya. Kalau kalah, ya kalah aja dong bos. Kok kalau kalah harus ke lapangan, itu juga udah ngelanggar menurut gue ya. Kalau kalah kenapa nggak terima? Hmm. Nah, lu punya jawabannya nggak? Punya. Ini sebenarnya gini. Kalau dibilang supporter Indonesia doang enggak, artinya memang banyak supporter di luar negeri juga yang punya rasa emosional yang sama lah. Ya. Karena gini, di Indonesia tuh nggak tahu ya, kalau gue sih hampir setingkat agama sih klub bola tuh. Banget. Iya Banget. Maksud gue gini, kalau Islam itu way of life gue lah. Ya, Maksudnya iya. ya jalan hidup. Tapi klub bola itu udah kayak hampir setingkat agama. Ya. Maksudnya gini, orang bisa terjadi perang itu kan karena keyakinan sebetulnya. Ya. Nah sama, bola juga begitu. Ya. Ketika logo Persija dicoret, ketika Persija dihina segala macam, pasti ada tingkat emosional yang tinggi. Kenapa? Karena kita sudah into sama itu. Dan sepak bola di Indonesia itu udah jadi identitas, Nat. Ya. Contohnya misalkan, orang Surabaya pasti dukung Persebaya. Orang Jawa Barat nih sebagian pasti akan dukung Persib Bandung. Oke. Jadi itu artinya identitas. Ya. Orang Jakarta belum tentu dukung Persija, ya pasti. Karena kan orang Jakarta kan banyak beragam suku kan, Ya. kelompok kesukuan. Tapi akhirnya disatukan lah dengan pride of Jakartaanse itu untuk mendukung Persija gitu. Nah, mengenai karakter yang agak liar, gue juga bingung sebenarnya jawabnya. Tapi gue selalu punya, bukan pembelaan ya, gue selalu punya pertanyaan juga untuk menjawab pertanyaan itu. Bahwa kenapa sih kalau kayak di Jakarta contohnya, takbiran aja lebaran. Takbiran aja tawuran gitu loh. Terus mahasiswa aja tawuran. Ya. Di daerah-daerah mahasiswa tawuran. Demo tawuran mahasiswa. Kurang berpendidikan apa? Ya. Kalau dibilang faktor manusianya ya, maksudnya orang bisa berantem di kafe dengan yang restoran mahal apa segala macam, bisa gitu, kejadian banget di Indonesia. Nah, ini yang masalah bangsa kita menurut gue. Iya. Udah kayak serius banget ya. Jadi gini, enggak menurut gue gini. Tapi emang ini serius tahu. Ini tugasnya banyak pihak menurut gue. Tugasnya Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, tugasnya orang tua. Ya, negara harus hadir dalam masalah ini. Ya. Tapi Nat, kalau negara kita tidak terkenal dengan perang saudara, kayaknya kita nggak akan bisa dijajah deh. Benar nggak? Bener. Pemilu bikin apa? Ya. Cebong kampret segala macam. Ya. Itu kan tinggal nunggu trigger doang. Artinya gini, ini masalahnya apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu deh. Ini Ya, masalah bangsa kita kan. Masalah bangsa ya. Iya kan, seneng banget untuk berantem nggak sih? Banget. Kalau gue nggak tahu iya. Iya kan? Iya. Ya itu maksud gue. Ya. Bola tuh hanya toolsnya. Ya. At the end bola itu hanya toolsnya. Orang bisa berantem di bola gitu loh. Orang bisa berantem di sekolah, tawuran, pakai celurit segala macem, bawa barang, bunuh-bunuhan, anak sekolah dibunuh-bunuhin. Ya bisa. Orang bisa berantem di politik. Ya orang bisa berantem. Iya, gue juga bingung deh. Kenapa harus diberantem? Artis-artis bisa berantem, pukul-pukulan, mukulin mabok, mukul, fair gitu. Lapor-laporan gitu bisa aja. Iya. Ya kan? Iya. Tapi ya tetap ya. Berarti ini tuh menurut lu bukan cuma tugas klub dan tugas lu. Tugas negara. Udah sampai tugas negara. Tugas negara harus hadir bahwa yang jadi bahan studinya itu adalah bola. Oke, keren menurut gue. Lu terima? Gue terima karena bola mencerminkan semuanya nanti. Iya. Kenapa? Karena di tribun itu nggak hanya orang kaya, orang miskin juga ada. Iya. Di tribun itu nggak cuma preman, tapi pengusaha juga ada. Iya. Artinya semua jadi satu di situ. Nah, Ya. ini kan tinggal gimana caranya merubah karakter manusia Indonesia dari yang suka berantem jadi ya udah kita lebih terima kekalahan, atau kalau menang tidak euforia berlebihan, nggak ngeledek-ledekin tim lawan segala macam, kan sesederhana itu. Iya.
It's just a game dong, untuk entertain. Kan Iya. kita nonton bola mau senang ya. Ya kalau kalah bangsat, kalau menang yay. Iya. Sesimpel itu Iya. dong, harusnya. Harusnya. Tapi kan kebanyakan yang terjadi ini kan nggak cuma Arema Persebaya ya. Let's say Persija Persib. Ya kalau gue lagi di Bandung aja, plat Jakarta gue kadang-kadang ada yang lewat, gue difak-fakin. Gue bingung lah, gue lupa plat Jakarta. Kebalikannya, kebetulan gue juga baru beli mobil platnya D. Gue lewat Lebak Bulus, lah kok gue difakin nih. Wah plat saya, apa di... Nah, emang segitunya ya bro ya. Maksud gue sebegitu intensnya ya. Sampai lu gak bisa ngomong kayak, ini it's just a game tau. Ya itu tadi gue bilang bahwa sepak bola itu di Indonesia hampir selevel agama. Oke. Yakin aja, masalah keyakinan. Akhirnya jadi ngerembet kemana-mana. Dan menurut gue ini yang gue bilang negara harus hadir. Ya. Gini Nat, damai itu kan kata kerja, setuju ya? Ya. Damai itu kata kerja, artinya harus dikerjakan. Ya. Dan untuk mencapai sebuah kesepakatan damai, itu butuh step. Ya. Nah, di Indonesia menurut gue yang pertama harus dilakukan adalah stop ujaran kebencian. Emang lo ngerasain itu? Parah. Dari fans-fans lu sendiri Iya, deh? sosmed deh. Lo lihat semua orang. Ya, nggak usah yang lokal. Yang luar aja kayak begitu kan. Ya. Fan Arsendal lah, Munyuk lah, segala macam lah. Lo kan jujur aja, lo kan pasti kan dari lo awalnya mau fun-fun segala macam, tapi orang ngedikin Arsenal di timeline lo segala macam, dari yang mau makan stick, jadi nggak nafsu lo makan. Pasti begitu. Iya. Oh bete gue bete. Iya bener kan? Bete. Nah, bete itu kan akhirnya jadi sifat jadi emosional gitu loh. Iya. Muaranya di emosional itu loh maksud gue. Ketika udah ada stop ujaran kebencian, diatur artinya gini, setiap orang yang memancing atau ngata-ngatain lah ya, itu juga memang harus diatur di sosmed. Sementara sosmed kita kan gimana cara ngaturnya? Oke. Nggak ada Tapi kan bagus sekarang kan sekolahnya. eranya udah freedom of speech. Ada so keren ya. Iya dong. Iya, tapi kan tidak menghina juga dong. Persija lagi jelek bau. Iya. Gue malah kangen masa-masa kayak gitu. Misalnya ya kan. Betul. Persib mah mainnya lagi jelek karena Persija dong. Iya. Oh ya udah gitu. Iya. Harusnya gitu dong. Ya tapi kalau lo ngatain Persija dengan bahasa binatang segala macam, Oh beda itu kan udah ada case. barriernya sebenarnya. Ya. Nah, itu loh maksud gue. Biasanya pemicunya itu. Iya pasti. Kalau yang lu saksikan sendiri di stadion. Dan gue Persija. rasakan itu. Sumpah lo. Iya. Segitu intensnya. Segitunya. Oke. Kalau misalnya ini berkelarutan begini mulu, kan lama-lama orang-orang mager dong. Iya. Yang kayak lo bilang, misalnya, oke deh takbir bisa tawuran, mahasiswa bisa tawuran, ini bisa tawuran gitu ya. Cuman kan entah kenapa bola kan toolsnya yang kayak lo bilang ya. Lama-lama orang malas nonton bola gak sih? Parah. Gini, nggak usah contohnya orang di luar yang suka bola ya. Kayak gue kemarin ke teman-teman gue ke Malang itu, teman-teman Aremania juga banyak yang agak trauma untuk datang ke stadion lagi. Oke. Itu kan masalah besar maksud gue. Nah, ya ini yang tugas gue, tugas PSSI, tugas operator, tugas negara untuk oke lah kita duduk bareng untuk ngomongin bola ini ke depannya seperti apa, rebrandingnya seperti apa. Contohnya kayak apa yang gue lakuin di Jakarta di Jackmania ya. Gue dari awal gue naik jadi ketua umum, gue coba rebranding kan. Contohnya kayak gue kerja sama Urban, gue bikin baju. Oke, gue ngambil anak-anak Happy Jakarta lah. Ya. Anak Selatan gue ngambil kayak gitu. Gue bikin acara yang memang musik-musiknya mereka bisa masuk gitu loh. Ya memang gue mencoba untuk ranahnya ke sana gitu loh. Oke. Bahwa gue pengen, ya udah nih Jackmania atau Persija itu adalah tools untuk nunjukin sikap kecintaan lo terhadap Jakarta. Gue tanya, kalau lo tanya, lo cinta Jakarta nggak Nat? Cinta gue. Buktinya? Oh iya. Gue cinta Jakarta, cinta. Buktinya. Nah, Kalau pilkada gue nyoblos. Gue bangun pagi, Oke. gue riset 1 bulan, Oke. gue lihat ini oke apa enggak. Itu bentuk gue kecintaan. Oke. Oke. Sekarang gue tanya, kalau orang mau jadi New Yorkers, Ya. kan ada to-do list-nya tuh. Dia ke Broadway, dia ke Times Square, dia nonton Yankees. Ya. Lah sama, Persija juga gitu. Ya. Kalau ditanya, lo cinta Jakarta nggak? Cinta. Buktinya, nih KTA gue anggota Jackmania. Jackmania adalah fans of Persija. Ya. Which is tuh Persija merepresent dari Jakarta. Ya. Nah itulah maksud gue yang selalu gue tongolin ke orang. Karena gini, gue mikir New Yorkers kok bisa ya? Maksudnya orang luar negeri datang pengen belaga jadi New Yorkers pakai topi NY aja udah berasa, wah New York banget gue. Gitu. Iya. Nah, kenapa Jakarta nggak bisa? Sementara Jakarta bisa banget untuk seperti itu. Karena orang-orang Jakarta disatuinnya itu cuma ketika ulang tahun Jakarta doang. Ya. Bagus-bagusnya ketika cuma ulang tahun Jakarta. Selamat ulang tahun kota Jakarta, tercintaku walaupun bla 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 segala macam. Tapi kalau ditanya bukti lo apa cinta sama Jakarta? Ya orang kayak lo kan mikir bahwa akhirnya ke pemilu. Memang kewajiban lo sebagai rakyat Indonesia untuk memilih gitu kan. Nah, tapi untuk lifestyle-nya gue juga berdiri kata lo ya. Orang New York pakai topi itu, NY kan bla bla bla. Nah. Sebenarnya ya
harusnya Persija sih bisa melakukan itu. Iya kan? Cuman karena banyak yang ya karena stigma gue ilfil. Ya itu. Rusuh. Kalau ke stadion berantem nggak ya? Kaca mobil gue pecah nggak ya? Itu loh. Sama ini bro yang pengen gue tanya. Menurut gue ada yang kurang fair deh. Kalau emang lu pengen memberdayakan orang kayak begitu. Gue juga baru tahu soalnya. Kok kalau main di kandang Persija nggak boleh ada fans Persib? Kalau itu polisi yang bisa jawab. Oh gitu? Karena nggak bolehnya sama polisi. Oh. Gitu. Begitupun kalau kita main di kandang Persib. Ya. Tidak boleh ada fans Persib. Undang-undangnya itu, undang-undang Indonesia tuh sepak bola tuh masih harus pakai izin keramaian. Izin keramaian yang mengeluarkan tuh polisi. Oke. Nah di surat itu pasti polisi ngeluarin tuh rekomendasinya seperti apa. Misalkan rekomendasi pertandingan dilaksanakan jam sekian dengan penonton jumlah sekian Ya. dengan syaratnya A, B, C, D, E kayak gitu. Berarti kemarin waktu Arema lawan Persebaya itu nggak ada fans Persebaya. Nggak ada sama sekali, atau Emang rulesnya begitu? bukan harusnya begitu. Harusnya sih kalau secara aturan FIFA ada 5% Oke. kuota untuk supporter tim tamu. Kuota ya, tapi kan balik lagi. Ini aja bisa dikawinin gitu loh. Ketika ada aturan FIFA 5%, tapi polisi tidak mengizinkan, akhirnya bisa. Tidak melanggar apapun gitu Ya, loh. ya, ya, Gitu ya. lah maksud gue. Jadi Oke. murni kejadian di Kanjuruhan kemarin memang ya teman-teman di Malang, saudara-saudara kami di Malang mengekspresikan Ya. diri mereka, tapi pihak Panpel, gue nyebutnya Panpel ya, tidak mampu mengantisipasi itu. Oke. Kenapa? Karena kalau kepolisian ya bro, yang kepolisian itu kan di bawah Panpel. Iya, 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 Iya kan? iya. Artinya kan mereka kan dimintain tolong sama pihak Panpel untuk ngamanin gitu segala macam. Jadi tanggung jawab tetap di Panpel. Jadi Panpel itu kan logiknya dia yang menyelenggarakan, Ya. dia bertanggung jawab dong. IO-nya Ada aja, udah IO-nya kan. IO-nya. Kalau event IO, IO-nya. sewa security, Ya. ina itu. Ya, betul. Berarti harusnya ya ini dong. IO-nya, iya betul. Nah sementara IO-nya di atasnya kan ada lagi pasti pemberi hak, pemberi hak untuk menjalankan itu. Nah itu Oke. juga mesti dievaluasi juga. Sudah benar belum? Jangan-jangan IO-nya ini nggak di brief nih yang atasnya nih. Oh. Jadi sosialisasi ini, who knows, nggak ada yang tahu. Ya. Makanya itulah perlu investigasi. Oke. Nah setelah lu keliling bro, banyak yang bisa dibenahin nggak bro di bola Indo? Banyak banget, seadanya. 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 Dari 100% perfect. Misalnya kita ngomongin Liga Inggris, Liga Italia, almost 100% perfect ya dari stadion, Oke. tiket, Ya. kerusuhan. Ya kalau yang gue bilang kalah aja. Tiket pada beli. Ya, it's just a game gitu. It's just entertain orang. Akhirnya maju nih industrinya nih ya kan. Nah, menurut lu panjang nggak perjalanan lu buat membenahi sepak bola Indonesia? Bukan cuma Jakarta gue Nanti ke depannya. Ke depannya? Panjang banget. Tapi ya harus dilakuin. Ya feeling gue paling cepat 15 tahun lah. 15 tahun. Culture follow system lah. Shit. Sistemnya dulu. Ya kayak PT KAI dulu. Bukan butuh waktu lama tuh untuk Iya. beresin kereta api tuh. Dulu naik Akhirnya- kereta di atas tuh bro. Ya. Sekarang Akhirnya kan dulu naik kereta di atas sampai ada yang semprotan, ada yang diguyur, ada yang pentung segala macam. ada yang kejedot tiang Nah, itu ya akhirnya kan. ada proses yang dijalankan. Iya. Ya, bola kita mungkin akan selama itu, tapi ya harus dijalanin. Lo optimis? Optimis. Karena ini ya makanya gue kemarin juga ngomong di beberapa tempat bahwa gue nggak mau bilang kalau kejadian di Kanjuruhan tuh ada hikmahnya, nggak mau gue, karena terlalu jahat, Ya, terlalu mahal banget, Ya. 131 nyawa, terus kita bilang, oh ini ada hikmahnya, kayaknya Kayaknya nggak tega ya kayaknya, nggak asik ya gitu. Tapi kalau gue bilang jadi titik balik, setuju gue. oke. Artinya oke, kita mundur ibaratnya pelontar gitu, kita mundur sangat jauh, pasti nanti kita bisa terbangnya lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi pasti. Oke. Ya tapi kalau kita ngomongin jauh lebih tinggi, yang gue bilang tadi stadion yang lain-lain gimana? Udah Ya, memenuhi. artinya itu bilang semua harus hadir, negara harus hadir. Ya. Stadion itu bukan punya klub, Nat. Stadion itu punyanya Pemda. Mantap. Pemda kan negara berarti. Gue baru tahu gue, stadion itu bukan punya klub ya? Bukan, nggak ada klub yang punya stadion di Indonesia. Sama sekali. Nggak ada. You name it deh. Bali Di luar United. punya Pemda, sewa, jangka waktu lama. Oh, oke. Oh berarti negara fix harus turun. Harus turun. Artinya stadion itu kan yang menyediakan adalah negara, punyanya wali kota, punyanya bupati, punyanya gubernur. Ya. Ya kan? Mereka adalah aparatur negara. Nah, mereka harus nyiapin itu. Ini kan gue awam ya bro ya. Berarti stadion itu disewa oleh klub. Yes. Klub membayar. Ya. Oh. Persija main di GBK. Main di GBK. Persija bayar ke GBK. Sewa. Itu bukan punya Persija ya? Ya bukan lah. Oh, gue baru tahu. Mana ada klub yang punya berapa duit bikin stadion, bro? Iya. Ya mungkin hanya di Inggris doang, di Italia. San Siro, Giuseppe Meazza kan bukan punya Inter atau AC Milan. Oh bukan ya? Punya Pemda.
Pemdanya Itali. Iya, Pemdanya. Gua bener Bupatinya sono. saya, wali kotanya siapa gue nggak ngerti dah. Iya. Oh gitu. Iya. Oh, gue baru tahu banget. Oh, Bener. berarti ini yang turun tangan bukan cuma harus pihak klub, Negara. ketua umum support. Ini negara dong. Negara Ya? harus hadir. Dan menurut lu ini pukulan telak nggak buat negara kita? Kejadian Parah. ini telak nggak? Parah. Ini cerminan negara kita mengelola rakyatnya seperti apa menurut gue. Iya. Iya. Karena gini, gue merasa kejadian kemarin gue makin membuka mata gue bahwa, men gue cuma jadi objek ya ternyata ya selama ini. Padahal ya, Iya. nonton konser, bayar. Gue nonton bola, bayar. Iya. Bedanya apa? Kan berarti gue harus juga dapat kenyamanan, dapat Iya. keamanan. Iya. Gitu dong. Gue nonton bola nih. Masa gue nonton bola gue udah bayar nih 50.000, 150.000, 500.000, 1 juta tiket yang gue keluarin untuk nonton bola. Masa gue juga masih harus deg-degan. Itu loh poin gue. Itu lagi menurut gue problem yang ada di orang-orang kayak gue dan masih banyak lagi ya. Kita juga pengen tahu bayar 300.000, 500.000 minum Coca-Cola atau Iya. popcorn dan enjoy the game gitu. Iya. Kalau kalah ya cuman goblok gitu Iya, doang. itu. Gue tapi kan Itu ini yang kita bilang. deg-degan ya. Itu yang gue bilang, manajemennya dulu berarti dibenerin. Culture follow system. Kalau orang ngantri, contohnya gini nih, bola itu kan ada jamnya nih. Ada jamnya nih, kick off jam 15.30. Ya. Lu telat macet, lo nyampe stadion jam 3, lo jalan ke parkiran, udah mau kick off. Lo otomatis buru-buru kan? Ya. Nah ketika lo buru-buru, lo akan desek-desekan. Kan berarti crowd organization-nya aja yang harus diatur gitu loh. Oke. Managing crowd-nya itu seperti apa sih? Gimana biar nggak ngantri terlalu panjang? Berarti berapa banyak pintu yang dibuka? Ketika nanti misalnya orang mau ke kamar mandi gimana? Terus bagaimana tiket tuh bisa lebih nyaman dia gitu loh. Kan Ya, gitu. Masalah kontrol aja udah. Ya ini masalah kontrol ini ya super problem ya. Iya. Tidak ada controlling yang jelas, tiketing yang jelas, didesek-desekan, bla bla bla. Ya artinya gini, Nat, maksud gue nih. Bola ada tuh buat siapa sih? Buat gue, buat supporter, buat temen-temen gue, buat lu yang mau nonton bola, buat supporter. Ya, artinya buat rakyat. Ya. Kita Persija datengin pemain mahal, itu buat nyenengin Jackmania. Ya. Berarti kan Jackmania itu yang harus diutamakan. Gimana cara Jackmania ini nyaman masuk ke stadion? Ya. Once mereka nyaman, Ya. contohnya nih, once mereka nyaman, mereka lihat Persija menang, mereka pulang dengan nyaman, besoknya Persija ngeluarin baju, pasti dibeli. Ya, sesimpel At the itu. end kita bicara tentang industri sepak bola. Ya. Ekosistemnya kan di situ. Ya. Kalau penontonnya seneng, apa segala macam, terus timnya bagus, tim ngeluarin apa aja udah kacang goreng. Ya. Kita udah ngomong industri itu. Ya. Dan industri itu yang lagi pingin lo bangun. Industri industri ini yang sedang bukan bangun juga, siapkan pondasinya dulu. Ya. Karena Karena pondasi ini mesti kuat dulu nih. Karena nggak gampang ya. Oh parah, susah. Iya. Susah. Artinya gini, semua tim pasti mau menang. Tapi ketika tim kalah, gimana cara kita menyikapi tim yang kalah? Nah itu tuh. Nah itu kan butuh perjalanan panjang tuh. Iya. Butuh edukasi, butuh sistem. Contohnya gini deh, kalau memang oke, ada orang yang mabuk masuk stadion, kita gue nggak akan menyangkal. Teman-teman gue juga banyak gitu. Kan tinggal bikin aturan aja, Nat. Ya. Kalau orang yang mulutnya bawa alkohol masuk stadion, tarik, ambil tiketnya, geser, taruh di Simpel mana? kan ya? Sederhana itu. Iya. Gitu aja. Sebenarnya simpel ya bro ya. Simpel. Kalau Logika dijalani dengan benar ya. itu negara kita tuh kebanyakan bikin aturan tapi nggak pernah ditegakkan. Itu aja udah menurut gue. Iya. So asik ya. Enggak, tapi gue dari sisi bola Tapi ya. benar. Dari sisi bola ya, dari Iya, sisi bola ya. dari sisi maksud bola gue. ya, iya. Dan kita juga banyak mewajarkan, Nat. Iya. Itu yang gue bilang juga. Lu, saudara lu nih atau adik lu mau ke Indomaret, naik motor nggak pakai helm, salah nggak? Salah. Indomaret Jalan Raya, salah nggak? Salah. Kenapa lu diemin? Wajar. Ya udah. Kenapa? Ya, maksud gue Gua jawab. itu kan berarti kan masalah bangsa kita. Ya juga ya. Ini kantor kita ya. Kantor begini. Ke Indomaret nggak pakai helm. Padahal jalan raya ya. Iya. Kok kita kayak, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kenapa gitu maksud gue? Kenapa? Ya nggak tahu. Ya culture kita. Iya, culture kita. Artinya kan ini kan bukan masalah bola. Bahkan yang gue bilang, bola tuh cuma tools doang, Nat. Iya. Bola Anak tuh cuma 14 bagian. tahun disuruh bapaknya beli rokok di warung. Nah, Salah loh. salah. Bisa lagi. Bisa. Dan kita mau wajar kan? Wajar. Iya. Malah nggak aneh kayaknya. Kembaliannya dikasih lagi ke anak. Kan gitu ibaratnya. Bener. Itu nggak wajar loh sebenarnya. Nggak wajar, Nat. Iya. Itu Salah. juga terjadi di bola. Yang Ya menurut gua. banyak lah. Iya. Kita ngedimin orang ngapain, kita dimin orang ngapain. Akhirnya contohnya gini. Persija dan Jackmania saat ini kita lagi kampanye Tribun Ramah Anak. Tribun ramah anak. Ya. Apa Jadi gue sering publish foto-foto anak kecil di tribun segala macam. Kita juga bikin kampanye Tribun Tanpa Asap. Oke. Nggak ada rokok, nggak ada flare, nggak ada smoke bomb segala macam. Itu biar apa? Biar itu tadi gue bilang, gue mau nge-rebranding.
Iya. Nonton bola itu adalah hal yang menyenangkan. Itu loh maksud gue. Gitu loh. At the end, sepak bola tidak harus semenyedihkan sekarang. Oke. Fun, udah. Bola tuh nongkrong, Iya, tawa-tawa gitu loh, udah. Ya. Even mau ceng-cengan juga santai. Iya, kalah ya udah, maksud gue kalah, gue akan nyerang tim gue gitu loh. Bukan Iya. nyerang tim lawan gue atau nyerang supporter lawan gue. Gue kalah nyerang tim gue karena kok lu bisa kalah sih lo, maksud gue itu yang akan gue kejar. Tapi lu mesti mengakui nggak kelemahan supporter kita nyerangnya ke tim lawan? Masih, Ya kan? masih. Tim kita yang bego, lah yang disalahin yang sana yang jago. Masih ya. Masih. Susah nggak edukasi itu? Lu cara lu ngasih tau mereka gimana tuh? Ya itu panjang, maksud gue itu kan mindset ya, ketanam ya soalnya. Iya. Ketika ngomongin mindset kita udah ngomongin latar belakang. Ketika latar belakang orang A pendekatannya pasti beda. Oke. Latar belakang B pendekatannya pasti beda. Itu maksud gue. Jadi panjang banget. Tapi yang jelas kita nggak akan capek-capek bahwa saat ini yang dilakukan Persija dan Jackmania lah khususnya adalah tagline-nya fokus Persija. Oke, nice. Situ aja udah. Kita fokusnya Persija. Kita yang gini, ibaratnya kalau kata mantan ketua umum gue Bung Ferry dan pendiri Jackmania, jangan sampai kecintaan lo terhadap Persija kalah oleh kebencian lo terhadap tim lain. Wih, keren. Itu aja. Soalnya yang menurut gue juga agak-agak konyol ya, kalau kita nonton timnas Indo, itu kan kadang strikernya Persija, sayap kirinya dari Persebaya, kanannya Persib, semua mendukung, semua gue gitu. Padahal loh, kok didukung? Padahal begitu main di liga, beda lagi. Padahal kan sama-sama saudara ya. Itu aneh gak sih menurut lo? Aneh, itu dia Padahal euforia Indonesia itu gila loh kalau misalnya mau lawan Thailand. Semua citos lawan Malaysia deh. Lawan Malaysia ya, itu full. AFF waktu itu di GBK, semua anak gaul se-Jakarta nonton. Padahal dia lupa ya, ada pemain Persib, Persija, Persebaya, Arema gitu. Loh kok kalau mereka bertanding berdua malah dalam tanda kutip mau bunuh-bunuhan gitu loh. Lexi kan kalau nggak salah juga ada fans Persija yang sempat meninggal di Persib. Di Bandung pun juga sering ada begini. Itu lah gue suka, gue kadang ketawa sendiri tau gak lo. Lo kalau main Indo kok lo ngedukung ya. Kalau klubnya, lu malah kayak bukan saudara lagi nih kita. Itu belum identitas sendiri. Kalau Jakarta khususnya Jakarta kan nggak ada kesukuan yang dominan ya. Betawi iya, tapi maksudnya secara yang dominan kalau itu bilang orang Jawa Timur ya pasti dukung Persebaya dan atau orang Malang pasti dukung Arema gitu. Nah, karena terlalu identitas keyakinan itu dan ini nggak salah Nat. Nggak ada salahnya. Cuma yang perlu dilakukan adalah ini mengelola energi mereka. Itu harus dilakuin. Artinya kita mengatur energi mereka. Contohnya nih, kayak Persija Persib, Persija tuan rumah, energi kebencian pasti ada terhadap Persib. Tapi gue kelola dengan gue alihkan kebencian mereka terhadap sesuatu yang bisa bikin mereka fokus. Kita bikin koreografi. Kita bikin sesuatu yang memang akhirnya mengalihkan energi kebencian mereka terhadap oke, gue harus bikin Persijanya bagus. Seperti apa nih? A, B, C, D, E. Kayak gitu. Gokil segitunya. Oke. Kalau nggak dialihin mereka fokusnya ke tim lawan. Kebencian pasti. Harus dialihin. Gitu loh. Oke. Gitu aja. Jadi maksud gue kayak contohnya sederhananya adalah bahwa ada cowok sama cewek berantem. Ya udah. Ini kan akhirnya kan cowok sih yang lebih sering. Yaudah deh kita makan aja deh. Daripada kita berantem panjang. Yaudah kita nonton deh. Kita ke mall deh. Belanja apa deh. Gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba bini lo cek WhatsApp lo. Pasti kan langsung. Oh yaudah deh kita ke mall aja yuk. Segala macam. Gitu kan. Iya kan. Kita alihkan aja gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke. Ini last question dari gue. Oke. Kita ngomongin culture bola di sini. Di Indo ya. Setelah kejadian kemarin di Malang gitu ya. Lo harapan lo apa bro buat sepak bola Indonesia? Wah standar banget sih ini. Nggak akan nggak jadi standar kalau semua orang kayak lo juga speak up. Gue butuh influencer kayak lo soalnya. Artinya gini mas, gue gini. Gue pengen ngajak bola itu bola itu udah jadi lifestyle di Indonesia. Udah jadi ketika lo di Jakarta lo lihat pilok-pilokan, lo lihat grafiti-grafitisan Persija, Jakarta segala macam. Menurut gue ini yang juga harus dibangun menjadi satu lifestyle sendiri dan satu bentuk kebanggaan terhadap kotanya. Nah, tapi memang kita juga harus mengontrol emosi dari teman-teman itu. Ada kadarnya. Itu yang dia harus dialihkan. Gue berharap contohnya. Kayak lo, misalnya nanti lo pernah yang Persija lo nonton. Pakai baju Persib ya? Iya. Gue pakai baju Persib ya? Jangan dulu. Misalnya pakai baju Persija gitu, lo nonton. Fans-fans lo akan lihat. Dan mereka kan mau jadi kayak lo. Mereka akan datang juga ke stadion. Itu sebenarnya yang dibutuhin. Butuh contoh. Negara kita ini butuh contoh. Supporter bola ini butuh contoh. Siapa aja sih sebenarnya yang bisa mereka lihat. Oke, misalnya tiba-tiba, Onat datang ke stadion GBK Persija lawan siapa, aman kok, nyaman kok, segala macam. Gue butuh CR itu sebetulnya. Butuh orang-orang untuk meyakinkan bahwa
udah tenang aja, Tribun tuh aman kok. Karena Ya. memang selama ini stigmanya seperti itu. Banget. Ya, supporter biarkan membenahi diri mereka sendiri. Ya. Tapi orang di luar supporter butuh orang lain untuk diyakinkan bahwa memang Tribun ini asik kok. Dan Oke. lo ini pengalaman yang akan asik nanti ke depannya. Dan ini bukan cuma ngomongin Jakarta ya. Bukan, Lu berharap semua daerah. ini terjadi ya. Artinya semua ikon-ikon kota, menurut gue ikon-ikon kota di masing-masing wilayah, tokoh-tokoh atau ya influencer di setiap kota, Ya. itu harus melakukan itu menurut gue. Iya. Harus dimulai dari situ. Karena kalau enggak, ya kan sepak bola tidak punya PR-nya sendiri. Ya, paham gue. Gitu. Iya, Kayak contohnya gini, Nat. Semua orang datang ke Manchester, pasti foto di Old Trafford nggak? pasti. Why? Bangga. Icon kan? Icon. Karena keren, Iya. merasa keren. Akhirnya orang yang nggak suka bola ikut-ikutan nggak foto di Old Trafford. Banget. Karena banyak teman gue karena tuh ya. ingin merasa keren. Benar. Ya udah, itu yang gue juga mau. Teman Gue pengen orang-orang di luar sana juga merasa pengen kayak lu, nyaman ada di stadion. Wah, Temen-temen keren lu segala banget tapi macam, analogi. kayak gitu loh. Bener-bener. Gue juga suka bingung. Ada teman gue gak suka bola. Tiba-tiba foto di kandangnya Milan. Si Ngapain? paham nih. Si Si ngerti kan? Si ngerti. Iya. Cuman dia punya kebanggaan aja gitu ya. Itu yang mau lo bangun ya. Iya. Gak cuma di Jakarta kita ngomong ya. Di semua. Kalau bisa di semua ya. Kalau Semua. ini udah kebangun, fondasinya kuat, orang jadi santai ya. Betul. Mau derby sepanas apapun, Ya. go on gitu. Iya, artinya ketika semakin banyak orang yang nyaman di stadion. Ya. Contohnya gini, gue suka foto nge-publish foto anak-anak kecil karena mengingatkan ke supporter bahwa, men, lu mau anak kita, adik kita, saudara kita nih, ini dengar kata-kata kotor Ya, di ya. tribun. Ya. Lu mau ngewarisin itu ke mereka? Hmm. Kan enggak kan? Ya. Ya itu artinya maksud gue. Nice. Itu yang gue butuh dari lu dan teman-teman lu sih. Oke. Gue pasti support bro. Siap. Indonesia bro. Thank you. By the way, thank you ya udah mampir. Thank you. Om Diki.